Halo semua, untuk kelas A nanti silakan bikin rumah sesuai yang seperti ini. Nanti waktu jam 12 baru bikin rumahnya masing-masing ya. Ikuti tutorial yang ini dulu. Ya, pertama kita buat mesh terus cube untuk buat bangunan rumahnya ya. Jangan lupa ininya ditransparanin supaya kelihatan. Nah, bentuknya kotak terlebih dahulu, terus kita perbesar. Bagian atasnya kita pilih di edit mode ya, edit mode. Terus kita extrude sedikit seperti ini ya. Nah, terus bagian tengahnya kita gabungin, kita pilih vertex yang sini sama sini, pencet M, pencetnya add center ya. Jadi kegabung gitu. Pilih bagian sini dan sini, pencet M, add center. Nah, dia jadi segitiga gitu ya. Terus bangunannya disesuaikan lagi ya, dirapihin. Kita pilih bagian sini, terus SX seperti ini, sesuaikan saja. Bagian atasnya kita pilih, kita naikin dikit. Nah, udah ngebentuk kayak rumah. Nah, untuk bikin atapnya kita pilih bagian sini dan sini. Lalu kita extrude sedikit ya, kayak gini. Nah, terus buat bikin bagian depannya kita pilih bagian depan dan belakang, kita ALT, lalu pilihnya face along normal, kedepanin sedikit. Nah, jadinya kayak gini ya. Setelah itu kita pilih bagian sampingnya, putar lagi, terus kita extrude face along normal lagi. Nah, dia manjang sedikit seperti itu. Nah, kita belokin ke bawah. Kita pilih yang biru buat ganti transformnya. Kayak gini. Ya. Kayak gini ya. Lanjut kita bikin bagian pintunya. Kita masukin mesh baru, pilih cube. Kita taruh bawah sini, kita sesuaikan ukuran pintunya SX. Kayak gini. Terus kita majuin ke depan. SY, pengen taruh bagian depan. Kita lihat dari samping. SY lagi mungkin. Nah, terus kita bikin kusennya dulu ya, bagian luarnya dulu nih. Ya, berarti kita seleksi seperti ini dulu, pakai garis miring. Terus masuk ke tab mode, edit mode. Kita pilih bagian depan dan belakang pintunya ya. Terus kita insert. Seperti ini misalnya. Kalau di insert dia tidak sejajar bentuknya kayak gini, bisa kalian ke objek mode dulu, terus pencet Ctrl A buat nge-apply scale-nya ya. Soalnya tadi pas di scale kurang bagus. Nah, kita masuk lagi, kita I lagi. Nah, ini udah sejajar di scale-nya ya, kayak gini. Terus kita gabungin bagian depan sama belakangnya, pencet klik kanan, bridge path. Nah, kegabung kayak gini ya dia. Nah, bagian bawahnya kita pilih, kita turunin sedikit. Jangan sampai ngegabung, tapi sedikit aja, sisain. Kayak gitu ya. Nah, terus kita pilih bagian edge luarnya ya, kita buat jadiin pintunya nih.
Nah, add G-nya tuh ya, yang oranye, kita pencet shift. Kita pencet shift D buat duplikat ya, kayak gini. Terus batalin, klik kanan, pencet F buat nutup. Nah, ini buat bagian pintunya kita extrude sedikit. Kita taruh tengah dia ntar ya. Nah, kita seleksinya satu aja, yang depan pencet L, terus taruh di tengah ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Udah. Nah, ini kita pilih pintunya, kita taruh bawah dikit lagi seperti ini. Terus kita bikin gagang pintunya ada di sebelah kanan ya. Kita bikinnya pakai Shift A, pilih mesh, terus pakai yang UV sphere deh ya. Tapi jangan terlalu bulat, kita ubah bagian sini nih, ada menu pojok kiri bawah, kita kecilin jadi berapa ya, 18 dah ya, kurang lagi mungkin, jangan terlalu rapi, 12. Oke, terus kita putar RX 90 biar dia madep depan, terus kita kecilin, kita majuin, kita taruh bagian kanan, kayak gitu, taruh bagian depan lagi. Nah, terus bagian gagang ujungnya kita seleksi dulu deh. Bagian depannya kita pilihnya begini, pencet shift, pencet ALT ya, ALT ditekan, terus klik di bagian garis yang ini nih ya. Nah, dia muter dia nanti. Oke, terus kita pilih lagi, tekan shift sama ALT, klik, klik, klik. Nah, yang ini harus pilihnya satu-satu ya, pencet C berarti buat bikin pilihannya jadi bulat gini nih. Nah, kayak gitu. Terus kalau mau ngebatalinnya, pencet ESQ, pojok kiri atas keyboard. Nah, ini kita extrude aja ke depan, kayak gitu maksudnya ya. Nah, untuk bagian sini kan nggak rata, cara ratainya pencet S sama Y, kosong. Nah, kayak gitu. Oke, kita garis miring lagi keluar. Bagian gagang pintunya disesuaikan ukurannya. Nah, jadi terus kita bikin atapnya nih ya, ada atapnya nih di sini, pakai cube aja nggak apa-apa, shift A, mesh cube, taruh di atas, kecilin sesuai ukuran pintunya. Nah, kayak gini, terus digepengin S, Z, ininya juga S, Y, jangan terlalu besar. Oke, taruh di atas pintunya. Oke, kayak gitu ya, kalau sesuai contoh gambar. Nah, lanjut bikin bagian bawah kayak karpetnya nih ya. Sama juga, dari cube aja ini, kita duplikat, shift D, terus kita taruh bawah, kayak gitu. Terus kita majuin dikit, terus kita masuk edit mode, kita pilih bagian depannya. Nah, gitu ya. Mungkin ini lebih kecil lagi supaya nggak kesandung orang masuk. Majuin dikit. Nah, kayak gitu. Lanjut bikin ini kaca ya. Kalau bikin kacanya tinggal kita pilih bagian pintu yang tengahnya ya,
pintu tengahnya ini dalam satu mesh nih saya bikinnya ya. Kalau mau dipisahin tinggal pencet L bagian tengahnya ya, kan beda nih, ini kusennya, ini pintu tengahnya ya, ini tinggal pencet P, kita pisahin separate selection ya, terus kita masuk add tab object mode lagi. Nah ini udah kepisah, kita edit sekarang bagian tengahnya ya, pencet A nih, bagian depannya dan belakangnya kita pilih seleksi, terus kita I misalnya segini ya, terus kita pilih bagian bawahnya, kita naikin ke atas kayak gitu ya. Kita coba lihat contohnya lagi. Oh ini agak besar sampai bawah sini, disesuaikan saja sama gambarnya. Oke, kalau contoh gambar kayak gini ya. Nah ini tinggal kita gabungin, bagian depan kita pilih, bagian belakang kita pilih, terus kita klik kanan, bridge face. Nah dia kan bolong gitu, sama kayak tadi cara yang bikin pintu. Terus kita pilih lagi bagian depannya ya, kita shift D, copy nih kayak gini, kita batalin, klik kanan, terus pencet F ya, buat jadi bikin si kacanya. Ini kacanya jangan terlalu tipis, kita extrude sedikit. Nah terus seleksinya pencet L, ketengahin, taruhnya, lihat depan belakangnya kalau udah di tengah ya. Terus kita, oh iya, untuk bagian pintunya kan dia ada dua ya, harusnya depan belakang. Ini yang depan doang nih. Nah kita itu aja, kita mirror ya, kita mirror, pilih gagang pintunya, terus kasih mirror, waduh salah, pilih mirror. Nah kita tembakin mirrornya ke objek pintu yang tengah. Nah ini kan di sebelah kan, jadi sebelah kiri ya, ini aksisnya kita ganti X jadi Y. Nah dia jadi depan belakang ya, kayak gitu. Lanjut lagi. Nah di sini bagian bawah rumah dia kan ada profilnya nih ya, ada betonnya nih, bagian bawahnya dia berundak ya. Nah ini kita pilih bagian rumahnya yang kotak besar, terus kita edit mode, kita pilih bagian bawahnya aja kayak gitu. Kalau enggak kita loop cut deh, bisa juga kita loop cut bagian bawah, terus pilih taruh di sini nih tuh kayak gitu ya. Terus kita pilih melingkar, tekan Alt, pilih bagian sudut garis yang sini. Nah dia mengelilingin langsung ya kayak gitu. Nah ini kita tinggal Alt extrude face along normal ya. Sorry, tapi nanti bagian sininya jadi kena dia ya. Kita oke. Kalau di extrude face along normal dia bakal jadi nanti keluar kayak gini ya. Oh nggak apa-apa sih, di extrude face along normal, sip kayak gitu ya. Lanjut lagi bikin yang lain. Di sini dia punya apa nih namanya, pijakan ya, batu-batu depan gitu. Ini dia berantakan. Nah kita nanti kalian bikin mau berantakan kayak gini juga apa-apa. Ini saya bikinnya yang sejajar aja. Kita pilih bagian depannya tadi ya, si bagian bawah betonnya nih kita pilih ya. Ini kita duplikat ya kayak gitu, terus klik kanan aja buat ngebatalin, kita taruh bagian depan ya, terus di
scale SX misalnya segini, terus scale lagi, kita extrude ke depan kayak gitu misalnya. Nah ini ketinggian nih batunya ya daripada si yang karpet bagian depan ini kita kecilin dulu misalnya segini. Nah ini kan dalam satu mesh nih sama si rumah, ini kita pisah lagi, pencet tab, ini di L, terus kita P selection ya. Nah ini udah jadi satu mesh pisah sendiri. Nah ini kita kasih array, modifier array supaya dia berulang ke depan. Ini kalau saya tambahin dia jadinya ke kanan tuh ya. Ini kita maunya ke bagian depan, faktor X nya kita nolin dulu, ini yang bikin ke kanan, berarti kita tambahin faktor Y nih ya, soalnya dia ke depan. Nah kayak gitu. Ini kita tambahin count-nya jadi berapa ya, 8 deh kayak gitu misalnya. Nah, ini diperkecil lagi SX. Oke. Terus kita bikin jendelanya nih depan kanan kiri ya. Kita pakai cube, kita taruh bagian atas ini. Oke, terus kita scale, sesuaikan ukurannya, taruh kanan kiri, scale lagi deh. Oke, kayak gitu ya. Nah ini kita gepengin dulu SY. Oke, nah ini dia ada 4 ya, pisahan jendelanya kita bikin seperti itu. Berarti ini kita loop cut dulu, Ctrl R kayak gini satu, terus Ctrl R lagi. Nah kita seleksi bagian sininya aja. Nah ini udah di loop cut. Saat di loop cut kita pilih bagian yang depan ya, pencet Alt tekan pakai Add G mengeliling kayak gitu, terus Shift Alt lagi bagian atasnya. Nah ini kita bevel, Ctrl B kayak gini. Oke, terus kita pisahin lagi bagian sininya, Ctrl R. Nah ini kita pilih Alt sama Shift, S sama X kita scale kanan kirinya. Oke, kayak gitu ya. Kita loop cut lagi, Ctrl R bagian sini, terus Alt sama Shift, pilih dua bagian atas bawahnya, kita S sama Z. Nah oke, kayak gini. Nah ini kita pilih bagian depannya ya, buat jadi si bingkai kacanya. Ini kita pilih bagian atas sama yang atas sebelah kanan, klik kanan, bridge face. Nah kan dia bolong kayak gitu. Pilih lagi bridge face, pilih lagi bridge face, pilih lagi bridge face. Oke, udah bolong. Kalau udah bolong dan sesuai ukurannya, dirapihin, disesuaikan, kita pilih bagian tengahnya sama seperti bikin pintu tadi, Alt. Oh ini
Nggak bisa di alt berarti tekan shift satu-satu ya. Bagian depannya aja. Oke, kayak gitu. Kalau udah kita shift D duplikat ya, kayak gitu tuh. Terus kita pencet F. Nah, dia kan nutup. Jadi ada 4. Kita extrude sedikit sama kayak bikin kaca. Oke. Kita masukin ke dalam. Tekan L, tekan L, tekan L, tekan L. Masukin ke tengahnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini udah jadi bagian kacanya. Terus di bagian jendela bawahnya ada profil kayu sama yang di atas si pintunya ya. Kita ini duplikat aja bagian sininya. Oh, gitu. Ya, diduplikat dah. Kita lepas dulu tapi ke atas kayak gini. Nah, ini biar rata tengah ya. Ini kan originnya masih di titik nih ya. Kita balikin origin kursornya, pencet shift S, kursor to selected. Nah, dia kan ke tengah sini ya kursornya. Ini bagian profil bawah jendelanya kita balikin ke situ, shift S, selection to kursor. Nah, dia udah rata tengah nih ya. Ini taruh ke bawah kayak gini. Ini mungkin dikecilin S, X kayak gitu. Nah, ini majuin ke depan. Oke deh, kayak gitu ya. Nah, ini kita mirror supaya di sebelah kiri ada. Pilih mirror, tembakin ke si bangunan rumahnya. Nah, ya kan? Ini juga mirror, tembakin ke si bangunan rumahnya. Udah jadi. Oke, lanjut lagi. Kita bikin bagian cerobong asapnya ya. Cerobong asap. Kursornya kita pindahin dulu ke atas ini. Klik shift sama klik kanan. Ya, udah tuh pindah. Nah, ini kita bikin pakai cube. Kita kecilin ukurannya, kecil lagi deh. Oke. Nah, ini kita bikinnya lurus dulu. Ini kan di contohnya belok. Kita bikin lurus dulu. Terus kita masuk tab. Dia agak panjang ke atas ya. Kita pilih bagian atas cube-nya, kita naikin kayak gini. Nah, terus kita extrude sedikit. Nah, terus bagian sampingnya kita pilih ya. Kita pilih melingkar begini. Oh, tidak bisa. Oke, kayak gini. ALTE, extrude face along normal. Kayak gitu ya. Disesuaikan saja. Kalau mau lebih agak tebal, tinggal dinaikin. Nah, untuk bagian tengahnya supaya bolong bisa kita pertemukan dengan bagian bawahnya ya. Terus kita insert dulu ke dalam seperti ini ya. Terus klik kanan, bridge face. Nah, dia bolong ya. Bagian tengahnya bolong kayak gitu. Ini kalau mau dibelokin tinggal dirotasi kayak gini. Tapi jadi aneh ya. Masa belok. Ini lurus aja dah, biarin. Ini taruhnya di bagian belakang ya, soalnya depan kan ada jendela. Bagian belakang aja dah. Oke, ini rumahnya udah jadi. Kita bikin kotak bagian bawahnya tuh ya. Ini kita
kursornya kita balikin ke tengah rumah, shift S, cursor to selected ya. Terus kita bikin bagian bawahnya, shift A, pilih plan aja deh. Terus kita ke tampilan 7, kita scale misalnya segini, ini kita majuin deh. Oke. Nah, kita ke bawahin, taruh di bawah sini. Terus kita masuk edit mode, kita extrude, kita taruh di bagian bawahnya, disesuaikan. Oke. Dah kayak gitu ya. Tinggal bikin pagarnya dia lancip ke atas, sama kayak bikin rumah ya. Kita bikin satu dulu, kita pindahin kursornya ke sini, shift klik kanan, terus pilih cube, ini kita gepengin SY, pagarnya SY lagi. Oke, kita naikin ke atas, terus kita SX. Nah, kita masuk edit mode, kita pilih. Nah, ini tinggal disesuaikan ukuran si pagarnya mau setinggi apa, misalnya segini. Nah, ini kita extrude sedikit ya. Terus kita gabungin lagi, kita pilih bagian depannya sama depan, pencet M, add center. Yang ini juga pencet M, add center. Nah, dia tajam gitu ya. Nah, ini kita taruh bagian sini. Nah, ini kita bikin bagian tengahnya dulu nih buat pengikatnya ya. Kita shift S, cursor to selected, dia balik ke sini. Terus kita pilih mesh sama cube. Nah, ini kita edit kayak gini. Waduh, berarti ininya A, S, Y, bikinnya kecil ke depan. Seperti ini ya. Terus kita duplikat, taruh bagian bawah. Nah, ini udah jadi. Nah, ini di SY lagi biar lebih gepeng. Nah, kayak gini ya. Ini bagian depannya kita taruh. Oke. Nah, bikinnya seperti ini aja satu. Sisanya kita array ya. Ini kita join dulu bagian pagar yang tajam sama yang pengikatnya ya. Pengikatnya taruh bagi ke atas lagi deh. Oke, kita pilih yang tajam sama yang pengikatnya, kita gabungin satu mesh, Ctrl J. Nah, ini jadi satu mesh ya. Nah, ini kita array, modifier pakai array. Nah, dia kayak begitu nanti. Jadi ini tinggal kita tambahin sesuai besarnya tamannya ya.
ini berarti kurangnya segini nih. Nah, ini kita duplikat, taruh ke bagian sini, kayak gitu. Ini juga diduplikat, kita putar RZ90. Oke. Oh sorry, RZ-90. Nah ini kebalikannya aja. Kita lihat dari tampak atas, ini nanti ketemu sama yang sebelah situ. Ini kita taruhnya di belakang sana. Nah ini terus kita array lagi, tambahin countnya biar banyak. Nah ini ntar kan ketemu di sini satu ya. Nah sini bikin kita patokan tanahnya aja nih. Nah ini kayak gitu. Ini kita duplikat, taruh di sebelah sana. Wah, ini kayaknya harus dikurangi sedikit ya. Jadi 28. Ini juga 28. Ini kita majuin dikit ke depan. Sip. Nah, yang bagian belakang juga kita duplikat dari yang bagian sini. Duplikat RZ90. Nah, ini kita taruh belakang ini. Nah, ini tambahin fontnya. Geser. Oke. Udah jadi. Nah, untuk bagian yang gap kosong ininya kita bikin dari cube aja. Terus kita kecilin. Tinggal di extrude, tinggal di move ke atas aja nih. Nah, maksudnya gini. Kayak gitu ya. Ngisi kekosongan situ. Nah, ini duplikat, taruh pojok sono juga. Duplikat lagi, taruh pojok atasnya. Oke, jadi nih. Ya, tinggal bikin kotak pos dan pohon. Oke, tinggal kalian buat lagi, explore lagi, mau dikasih apa, tapi ikutin sesuai contoh. Kalau mau ditambahin properti-properti lain juga nggak apa-apa. Ini buat latihan yang tutorial dulu. Nanti selanjutnya kalian buat sendiri masing-masing. Lihat dari contoh di internet boleh, atau mau buat bikin sesuai hati juga boleh. Terima kasih.